Granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Rudiansyah sebagai host. Nah, di sini kita kedatangan siswa dan siswi dari SMK Negeri 1 Karangdadap. Di podcast hari ini kita akan membahas narasi Indonesia dijajah selama 350 tahun itu benar atau enggak. Sebelum ke pembahasannya, perkenalkan narasumber kita yang bernama. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Rudi. Perkenalkan, nama saya Fatur Roman dari kelas TKR 1. Dan sini ada teman saya. Saya Muhammad Irfan dari kelas TKR 1. Saya Zeta Kamala Putri, siswi di SMK Negeri 1 Karangdadap, dan saya dari kelas 11 TKR 1. Oh, di satu kelas ya ini? Iya. Oke, langsung mulai pembahasannya. Menurut kalian itu narasi Indonesia dijajah selama 350 tahun itu benar atau enggak? Kalau Menurut Mbak Zeta? menurut saya sih ya, menurut saya nggak benar ya. Soalnya kan menurut beberapa sejarawan di Indonesia, narasi itu sendiri itu cuma langkah generasi sejarah yang dibuat sama politikus di zaman itu dengan tujuan buat membangkitkan semangat supaya Indonesia itu nggak kembali kejajah gitu. Kalau menurut Mas Irfan gimana itu Mas? Kalau menurut saya sama seperti pendapat Mbak Sweta, pernyataan 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda itu bohong. Bohong. Iya. Kalau Mas Fatur gimana tuh Mas? Oh, kalau menurut saya itu, saya setuju dengan pendapat Mbak Sweta dan Mas Irfan. Itu hanya sebuah narasi untuk membakar semangat penerusnya bangsa seperti siswa-siswa kita maupun warga negara Indonesia, karena 350 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat ya. Iya. Kan sangat panjang sekali, jadi tidak mungkin kalau dijajah selama itu. Berarti kesimpulannya itu tidak benar ya itu? Iya. Iya, benar. Oh iya. Pertanyaan kedua ya Mas Mbak. Apa sih latar belakang Belanda ke Indonesia itu mau ngapain itu? Untuk latar belakangnya sendiri kan untuk mencari rempah-rempah. Soalnya pada saat itu kan kondisinya Belanda itu lagi dikuasai sama Spanyol. Sedangkan Belanda biasanya rempah-rempah dipasok dari Portugis. Karena wilayahnya yang dikuasai sama Spanyol, akhirnya Belanda dilarang buat menerima pasokan rempah-rempah. Terus juga waktu itu kan Konstantinopel itu jatuh di tangan Turki Utsmani. Akhirnya para pedagang Eropa itu nggak bisa ke kota itu buat ngelakuin perdagangan. Akhirnya kekurangan rempah-rempah. Berarti itu kesimpulannya Belanda lagi sedang krisis ekonomi di situnya. Iya benar, lagi krisis ekonomi. Oh berarti kedatangan Belanda ke Indonesia itu untuk berdagang gitu Pak? Ya, dan Iya. mencari rempah-rempah, bukan Yes. menjajah. Oh lah. Nah terus Belanda baru bisa disebut jajah Indonesia itu mulai kapan itu? Sebelumnya itu kan Belanda kan datang ke Indonesia pada tahun 1595 ya. Iya. Itu kan kedatangan pertama, ekspedisi pertama itu kan di Banten. Oh berarti Ya. kedatangan pertama di Banten? Iya, tahun 1595. Ya. Akan tetapi Belanda di situ ditolak oleh rakyat Banten karena adanya konflik antara rakyat Banten dan si Belandanya itu. Akhirnya Belanda pulang lagi ke asalnya. Terus ekspedisi kedua Belanda datang lagi dengan pimpinan yang berbeda. Oh iya. Yang kedua itu berhasil Berhasil Belanda membujuk gitu Pak? Iya. Ya, bukan Memperbaiki membujuk sih, kesalahan lah. dia mau berbagi kesalahan. Oh iya. Kan juga ada latar belakang dari rakyat Bantennya juga alasan menerima Belanda di situ. Apa sih? Iya, soalnya itu kan anaknya dari Raja Banten yang di tahun itu
minta bantuan ke mereka buat ngakuin kudeta. Jadi anaknya itu mau ngudeta ayahnya, akhirnya minta bantuan lah ke para rakyat Belanda itu, orang-orang Belanda datang terus dibantu, akhirnya berhasil dan ya pasti ada timbal baliknya lah. Oh berarti rakyat Banten itu meminta timbal balik kepada Belanda gitu, Bu. Enggak kebalik, Belanda yang minta timbal balik ke Ya, mereka. kan rakyat Banten yang meminta bantuan ke Belanda, terus Iya. yang si Belandanya meminta kayak upahnya gitu. Oh, iya. Itu timbal baliknya itu apa sih? Untuk upahnya itu ya Oh, iya. itu apa namanya diizinin buat dagang di situ. Iya. Berdagang VOC itu apa ya? Bener nggak sih? Nah, Oh iya, kalau VOC VOC. ya. Itu VOC itu apa sih? Biasanya itu kan organisasi yang didiriin sama pemerintah Belanda buat mengatur para pedagang Belanda di wilayah Nusantara. Soalnya kan pasti namanya juga orang pedagang, saingan ya enggak sih? Saingan, terus nanti akhirnya curang-curangan, jadilah dibentuk sama VOC buat mengatur perdagangan yang lebih stabil. Berarti itu didirikannya VOC itu dengan tujuan untuk agar tidak pecah belah antara pedagang satu dengan yang lainnya gitu. Yes, Oh, betul. Oh iya. apakah berdirinya VOC itu awal mula dari penjajahan Indonesia dimulai? Tidak. Oh berarti Sebelum kalau masa VOC itu mendirikan VOC itu belum bisa disebut menjajah kan? Ya belum bisa dong, soalnya kan mereka nggak nguasain dari Sabang sampai Merauke, cuma Ya. monopoli perdagangan di beberapa daerah. Rajanya juga masih tetap raja pribumi, raja itu tetap pribumi. Masih dapat kerajaan-kerajaan Masih banyak, mereka masih beraktivitas sama biasa, cuma mereka cuma monopoli di bidang perdagangannya aja. kapan sih Indonesia mulai dijajah oleh Belanda itu? Indonesia itu awal-awalnya itu belum dijajah ya. Kalau dijajah kan itu berarti Indonesia dikuasai oleh Belanda. Oh oleh Belanda. Ya, jadi pada masa itu Indonesia itu masih di monopoli perdagangan. Iya. Jadi pada masa awal Indonesia dijajah itu awalnya itu karena VOC dibubarkan, jadi Belanda mulai masuk ke politik dalam negeri Indonesia sehingga untuk tujuan utamanya itu untuk menguasai politik. Ya. Berarti yang tadinya hanya mencari rempah-rempah langsung masuk ke politik itu untuk menguasai daerah-daerah di Indonesia Ya. gitu. Itu karena VOC dibubarkan. Oh Dan itu pun nggak langsung bubar terus tiba-tiba Indonesia dijajah itu enggak. Mereka tetap ada tahapan-tahapannya, cuma kan waktu VOC bubar, Belanda mau itu kan, apa tadi namanya? Masuk ke Masuk ke politik, politik. mendatangi pemerintah Indonesia, tapi nggak bisa. kenapa itu? Soalnya waktu itu Belanda dijajah sama Prancis ya kan? Oh Berarti Prancis. dijajah sama Prancis, Belandanya malahan. Ya. Iya posisinya kan waktu itu Belanda itu juga lagi di Iya. Oleh negara lain gitu, Makanya, Bu. makanya si Belanda datang ke Indonesia itu kan sedang krisis karena dijajah oleh negara lain. Iya, waktu VOC-nya udah lanjut di Indonesia, bubar, terus mau datang ke Indonesia buat nguasain pemerintahan nih, nggak bisa, soalnya dikuasai sama Perancis Belanda nih. Akhirnya gara-gara itu, sehingga datang ke Indonesia itu Perancis, bukan Belanda. Oh berarti bukan Belanda yang kedatang ke Indonesia itu? Bukan, tapi Perancis, dan itu pun nggak semua daerahnya dikuasai itu enggak. Oh Hanya bagian. sebagian dari Indonesia. Beberapa Cuma daerah. di Pulau Jawa. Oh, Cuma iya. Tapi itu kerajaan-kerajaannya masih utuh kan kayaknya? Masih utuh, mereka tetap iya. jalan, tetap biasa. Cuma mereka datang doang gitu, mau dengan niatan mau jajah tapi nggak berhasil. Oh iya. Oh jadi kesimpulannya itu Belanda tidak jadi datang, melainkan yang datang itu Prancis gitu, Pok. Ya. kok bisa jadi Perancis itu asal usulnya gimana sih? Ya itu saya juga nggak paham itu. Gimana itu, Mbak? Yang tadinya Belanda kok bisa berubah jadi Perancis itu asal usulnya gimana, ceritanya gimana, terus penjelasannya gimana? Kan sejak awal balik lagi kembali ke flashback ya. Iya. Kan dari awal itu yang tujuan alasan Belanda ke Indonesia itu kan gara-gara Belanda dijajah sama negara lain kan. Iya. Akhirnya datanglah ke Indonesia buat nyari rempah-rempah. Nah, itu juga waktu mereka ke Indonesia buat dagang itu nggak semerta-merta berarti Belandanya udah bebas dari penjajahan tuh enggak. Mereka tetap lagi di bawah kekuasaan negara Eropa lain. Makanya waktu Prancis yang waktu itu menguasain Belanda dengar kabar kayak
Belanda di Indonesia punya kekuasaan perdagangan, mau lanjut ke bagian penjajahan itu, ya mereka mikir aja sih kayak mereka kan jajah wilayah orang yang lagi mau jajah wilayah orang. Oh, berarti Prancis itu ikut nimbrung Belanda gitu. Iya, benar. Soalnya kan kekuasaannya Prancis waktu itu tuh lebih tinggi dari Belanda. Jadinya Prancis yang turun ke Indonesia. Ya. Belandanya dilarang. Mereka datangnya tapi cuma ke Pulau Jawa. Pulau Jawa. Iya, Pulau Jawa itu nggak bisa dijajah loh. Soalnya kan cuma di Pulau Jawa. Dan Ya, itu ya, pun nggak berhasil. Oh. Karena nggak berhasil, akhirnya Indonesia diserahin lagi ke Belanda. Gitu. Saya NPC. Jadi kesimpulan akhirnya itu gimana? Kesimpulan akhirnya kan setelah Belanda kembali menerima wilayah Indonesia dari yang dibalikin sama Prancis, Belanda mulai melakukan invasi ke beberapa wilayah Indonesia yang lain. Baru mereka kayak mulai mau menguasai satu demi satu wilayah yang ada buat menjajah Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu. Iya, benar, dari Sabang sampai Merauke. Terus sampai akhir puncaknya itu pada tahun 1904 Belanda berhasil mengalahkan Kerajaan Bali. Kerajaan Bali. Ya kan itu berarti maksudnya tuh Bali itu yang masuk bagian dari Indonesia yang paling akhir dijajah. Terus pada tahun 1912-nya mereka naklukin Aceh. Kayak maksa Aceh buat menyetujui perjanjian yang dimana itu tuh kayak wilayah Aceh milik Belanda gitu. Pada itu di tahun 1912. Berarti ya kalau dibikin kesimpulan secara garis besar, Berarti yang 1912 di Aceh itu yang terakhir itu. iya benar-benar terakhir. Jadi Iya. kalau dibikin kesimpulan besar itu ya dari Belanda benar-benar jajah Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu cuma 33 tahun. Oh, berarti cuma 33 tahun Mas Irfan. Enggak Oh iya, selama. berarti nggak selama 350 tahun Iya. tuh. Iya, Itu cuma gimmick. Benar, Cuma gimmick. gimmick. iya. Dari awal pendapat kalian yang ngomong kayak itu nggak benar soalnya terlalu lama banget kayak nggak mungkin itu tuh sebenarnya benar. Iya. Pendapatnya kan sudah benar. Hanya untuk membakar semangat. Mm-mm. Soalnya kan setelah Indonesia berhasil merdeka, Belanda kan masih ada keinginan buat tetap menguasain tuh. Iya. Akhirnya Soekarno lah mengumumkan narasi kayak Indonesia jajah selama 350 tahun tuh supaya rakyat itu semangat terus nggak Nggak jadi dijajah. bukan jadi Oh. jadi punya keinginan buat ngelawannya itu lebih tinggi gitu. Iya. Oh, iya. Supaya nggak Beneran boleh wedinan. terjadi. Yes, benar. Ngono toh, Mas. Yes, benar kayak gitu. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Jepang kan. Untuk Jepang kembali datang. Sebenarnya narasi ini tuh baru muncul setelah Indonesia ngumumin proklamasi. Oh, narasi ini baru muncul setelah Setelah Indonesia. Iya. Jadi setelah merdeka baru muncul gitu. Iya, setelah merdeka baru muncul Oh, yang di iya, Indonesia iya, iya. Soekarno. Supaya rakyat Indonesia tuh nggak mau kembali terjajah. Jadi kesimpulan akhir dari podcast ini adalah Indonesia nggak dijajah selama 350 tahun, geng. Gimmick ternyata. Iya, anjir. Oke, terima kasih kepada teman-teman kita yang dari SMK Negeri 1 Karangdadap Ya. untuk menemani podcast hari ini. Yes. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.